berbicara tentang hikmah zakat dan sedekah. Yang pertama adalah bahwa di dalam harta kita, di dalam rezeki kita, dari usaha kita, itu terdapat hak orang lain, terdapat hak orang fakir dan miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi haqqihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan di dalam harta kita itu ada hak, terdapat hak orang lain, hak orang yang meminta-minta atau hak orang-orang yang tidak meminta-minta, hak orang fakir, hak orang miskin. Makanya dari ayat inilah Allah juga menjelaskan di ayat yang lain bahwa yang pertama, sedekah itu untuk membersihkan dari hak orang lain. Karena jika ada hak orang lain tercampur dengan hak kita, maka harta kita akan menjadi kotor. Makanya fungsi zakat atau sedekah adalah membersihkan harta kita, membersihkan harta kita dari hak orang lain, sehingga harta kita bersih, sehingga harta kita menjadi berkah. Ketika dikeluarkan zakat fitrah itu, maka fungsi yang kedua adalah zakat dan sedekah itu membuat harta kita menjadi berkah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mentiadakan, mensirnakan, menghabiskan dari harta riba, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan, akan berikan keberkahan dari harta yang disedekahkan, dari sedekah yang disedekahkan. Itu manfaat bagi muzakki, bagi orang yang bersedekah. Apalagi manfaatnya, fungsi atau hikmah berikutnya, hikmah yang ketiga, membersihkan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat dan sedekah ini membersihkan jiwa kita, jiwa yang kotor, dari sifat-sifat yang buruk di dalam jiwa kita. Bisa dihabiskan, bisa dibersihkan dengan berbanyak zakat, berbanyak sedekah. Karena sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita, sifat sombong, sifat dengki, sifat ada kebencian, itu bisa hilang dengan melaksanakan satu ibadah yang namanya sedekah dan zakat. Kemudian yang nomor 4 adalah fungsi hikmah sedekah. Fungsi sedekah itu bagi orang yang muzakki, bagi muzakki atau bagi orang yang ahli sedekah adalah menjadi teman nanti ketika kita berada di alam kubur, yang menyinari alam kubur kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu laula fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi berikanlah sebagian hartamu, infakkan sebagian hartamu kepada orang miskin, kepada orang yang berhak menerima zakat atau sedekah, karena sebelum datang kematian. Karena ketika datang kematian, orang-orang yang mati sudah meninggal itu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali, dikembalikan ke dunia.
Untuk apa dia? Untuk bersedekah. Fa'as-soddaqah, untuk bersedekah. Dengan sedekah itulah dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi fungsi sedekah itu pertama adalah mendidik tentang kecerdasan spiritual, karena yang kelima itu adalah mendidik pendidikan spiritual. Karena kata Nabi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah. Bahwa orang yang ahli bersedekah, orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, disenangi manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi sedekah dan zakat ada fungsi emosional, ada fungsi mendidik kecerdasan spiritual, mendidik kecerdasan emosional, empati kepada orang lain, dan juga mendidik, membersihkan dari sifat-sifat tercela. Dan fungsi sedekah bagi orang fakir, bagi orang miskin adalah fungsinya meringankan beban mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kaila yakuna dunatan bainal aghniya." Fungsi daripada sedekah itu agar kekayaan itu tidak hanya numpuk pada orang-orang kaya. Jadi fungsi zakat dan sedekah itu adalah pemerataan, agar merata. Fungsinya pemerataan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan, mengkayakan orang lain di sisi Allah, juga ada orang miskin dan orang yang kaya. Jika sedekah, zakat ini betul-betul dikelola dengan baik, maka tidak ada ketimpangan sosial, tidak ada kesenjangan sosial, karena satu sama lain ditolong, dan orang miskin akan ditolong oleh orang kaya dengan zakatnya dan sedekahnya. Orang kaya dan orang kaya ditolong dengan orang miskin dengan tenaganya, dengan doanya. Semoga ini berikan manfaat. Barakallah wa Muhammad bil Quran.